Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini Bapak akan membahas 10 soal yang berkaitan atau tentang teorema Pitagoras. Soal nomor 1. Misalkan bentuk soalnya seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga ABC adalah A. Jika C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, besar sudut C sama dengan 90 derajat. B. Jika C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat, besar sudut C sama dengan 90 derajat. C. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, besar sudut B sama dengan 90 derajat. D. Jika B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat, besar sudut A sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, caranya menentukan, misalkan dari yang pertama, misalkan seperti ini. Jika teorema Pitagorasnya rumusnya ini penjumlahan atau plus, nah kita cari hipotenusanya. Hipotenusa jika di sini penjumlahan, maka hipotenusanya itu ada di sisi yang depan. Nah, kemudian setelah ditemukan hipotenusanya, maka huruf sudut di depannya itu akan sama dengan hipotenusa. Jadi sudut di depannya adalah berarti sudut siku-siku. Nah, jadi misalkan di sini ini sudah penjumlahan, kemudian di depannya adalah C, maka sudut di depannya adalah membentuk siku-siku atau 90 derajat dan hurufnya sama. Jika di sini C, maka sudut di depannya adalah sudut C. Nah, sudut C itu yang membentuk 90 derajat. Nah, ternyata di sini yang benar adalah A. Nah, kenapa yang lain salah? Jadi, kita perhatikan yang B. Di sini pengurangan. Nah, kalau pengurangan, maka hipotenusanya adalah ada di sini, B. Nah, kalau hipotenusanya B, maka sudut yang membentuk 90 derajat harusnya sudut B. Akan tetapi di sini adalah sudut C. Maka B ini salah. Kemudian yang C kenapa salah? Karena di sini juga pengurangan, maka hipotenusanya ada di sini. Di sini adalah A. Berarti harusnya sudut yang membentuk 90 derajat adalah sudut A. Akan tetapi di sini adalah sudut B. Makanya C salah. Kemudian yang D. Yang D ini penjumlahan. Penjumlahan berarti hipotenusanya itu ada di depan, B. Nah, jadi harusnya sudut yang membentuk 90 derajat adalah sudut B. Akan tetapi di sini adalah sudut A. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah jika C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, besar sudut C sama dengan 90 derajat. Soal nomor 2 atau soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga PQR dengan panjang sisi QR 24 cm dan panjang PR 25 cm. Panjang sisi PQ sama dengan titik-titik cm. Nah, ini menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ini pembahasannya. Jadi karena yang dicari adalah PQ, jadi PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi QR kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 25 kuadrat sama dengan 625 dikurangi 24 kuadrat sama dengan 576. 625 dikurangi 576 sama dengan 49. Maka PQ sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Jadi panjang PQ sama dengan 7. Soal berikutnya. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut.
Kelompok 1 3, 4, 5, kelompok 2 6, 7, 8, kelompok 3 6, 8, 10, kelompok 4 8, 15, 17. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras adalah, jadi untuk menentukan triple Pythagoras, jadi 3 bilangan tersebut memenuhi rumus Pythagoras. Nah, misalkan kita lihat dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah 3, 4, 5. Apakah ini memenuhi triple Pythagoras? 3, 4, dan 5. Kita cari di sini yang paling panjang adalah 5 atau angka yang paling besar. Jadi 5-nya ini di depan. Jadi 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadratnya sama dengan 25, 3 kuadratnya 9, 4 kuadratnya 16. Nah, ini dijumlahkan, 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi, jika kiri dan kanan ini sama, maka ini termasuk triple Pythagoras. Kalau tidak sama, maka bukan triple Pythagoras. Kita perhatikan kelompok bilangan yang kedua, 6, 7, dan 8. 6, 7, 8. Kita letakkan angka yang paling besar yaitu 8 di sebelah kiri. Jadi 8 kuadrat titik-titik. Nah, misalkan ini kita belum tahu hasilnya sama atau tidaknya. 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64. 6 kuadrat sama dengan 36. 7 kuadrat sama dengan 49. 36 ditambah 49 sama dengan 85. Ternyata kiri dan kanan ini tidak sama. Kalau tidak sama, ya sama dengan kita coret. Karena ini tidak sama, maka kelompok yang kedua adalah bukan triple Pythagoras. Kemudian kelompok bilangan yang ketiga, 6, 8, dan 10. Jadi 10-nya angka yang paling besar kita letakkan di kiri, kemudian yang di sebelah kanan 6 dan 8. 10 kuadrat, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat sama dengan 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Ternyata kiri dan kanan itu sama. Karena sama, maka ini termasuk triple Pythagoras. Dan kelompok yang terakhir yaitu 8, 15, dan 17. Angka yang paling besar kita letakkan di kiri, 17 kuadrat. Yang dua angka berikutnya, 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64. 15 kuadrat sama dengan 225. 17 kuadrat sama dengan 289. Dan 64 ditambah 225 sama dengan 289. Ternyata ruas kiri dan kanan ini sama, maka ini juga termasuk triple Pythagoras. Jadi yang termasuk kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini hampir mirip dengan soal sebelumnya, ada 4 kelompok bilangan, akan tetapi di sini kita disuruh menentukan manakah yang merupakan yang membentuk segitiga lancip. Kita lihat dari kelompok bilangan yang pertama, yaitu 3 cm, 5 cm, dan 6 cm. Nah, angka yang paling besar kita letakkan di kiri. Dua angka berikutnya kita letakkan di kanan. Jadi 6 kuadrat titik-titik 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, 9 ditambah 25 sama dengan 34. Maka 36 lebih besar dari 34. Karena tandanya lebih besar, maka ini membentuk segitiga tumpul. Kemudian kelompok bilangan yang kedua, 5, 12, dan 13. Yang lebih besar kita letakkan di kiri, 13 kuadrat. Yang dua angka berikutnya, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat.
13 kuadrat sama dengan 169, 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, 25 ditambah 144 sama dengan 169. Ruas kiri juga 169. Nah, maka karena ruas kiri dan kanan ini sama, berarti ini membentuk segitiga siku-siku. Kelompok bilangan yang ketiga yaitu 16, 24, dan 26. Yang paling besar kita letakkan di kiri, 26 kuadrat. Kemudian ruas kanan, 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 26 kuadrat sama dengan 676, 16 kuadrat sama dengan 256, 24 kuadrat sama dengan 576. Nah, 256 ditambah 576 sama dengan 832. Nah, karena luas kiri ini lebih kecil, jadi tandanya lebih kecil. 676 lebih kecil atau kurang dari 832. Nah, karena ini kurang dari lambangnya, maka ini membentuk segitiga lancip. Kemudian yang kelompok yang keempat, 20, 30, dan 34. Yang terbesar kita letakkan di kiri, 34 kuadrat. Yang berikutnya letakkan di kanan, 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 34 kuadrat sama dengan 1156, 20 kuadrat sama dengan 400, 30 kuadrat sama dengan 900. 400 ditambah 900 sama dengan 1300. Nah, maka karena yang kiri lebih kecil, maka ini juga segitiga lancip. Jadi yang membentuk segitiga lancip adalah kelompok 3 dan 4. Soal berikutnya. Jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 2 dm dan 4 dm, maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR adalah, nah kalau dari soal ini Bapak gambarkan mungkin seperti ini, PQR. Nah, jadi yang diketahui adalah 2 sisi siku-sikunya, yaitu misalkan di sini PQ-nya 4 dm, QR-nya 2 dm. Nah, karena yang ditanya adalah hipotenusa, nah berarti ini PR, kita mencari PR. Maka rumusnya menjadi, nah di sini keterangannya sudah ada, hipotenusa sama dengan PR. Jadi PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PQ kuadrat. PR kuadrat sama dengan QR-nya 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. PR kuadrat sama dengan 2 kuadratnya 4 kuadratnya sama dengan 16. PR kuadrat sama dengan 20. PR sama dengan akar 20. Sama dengan, kita sederhanakan, akar 20 ini menjadi akar 4 kali akar 5. Akar 4 sama dengan 2. Akar 5-nya tetap. Jadi jawabannya 2 akar 5 desimeter. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Nah, berarti kalau di sini membentuk segitiga siku-siku dari 3 bilangan tersebut, setelah kita hitung harus membentuk ruas kiri dan kanan harus sama. Jadi harus sama dengan tandanya. Jadi misalkan dari yang pertama 5, 10, dan 50. 5, 10, dan 50, angka yang tertinggi, yang terbesar kita letakkan di kiri. Jadi 50 kuadrat, titik-titik 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 50 kuadrat itu 2500. 5 kuadrat 25, 10 kuadrat sama dengan 100. 25 ditambah 100 sama dengan 125. Karena ini lebih besar, maka ini membentuk segitiga tumpul untuk yang A. Kemudian untuk yang B, 12, 16, dan 20. 20-nya letakkan di kiri, 2 angka yang lain di kanan ditambah. 20 kuadrat sama dengan 400, kemudian 12 kuadrat 144, 16 kuadrat sama dengan 256. 144 ditambah 256 sama dengan 400. Nah, ternyata kiri dan kanan ini sama, maka ini membentuk segitiga siku-siku. Kemudian untuk yang C, 4, 6, dan 10.
Di sini 10 kuadrat, titik-titik 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 4 kuadratnya itu 16. 6 kuadrat sama dengan 36. 16 ditambah 36 sama dengan 52. Karena ini lambangnya lebih besar, maka ini adalah membentuk segitiga tumpul. Kemudian yang D, 8, 9, 15. 15 kuadrat, titik-titik 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 81. 64 ditambah 81 sama dengan 145. Yang ini lambangnya juga lebih besar, maka membentuk segitiga tumpul. Jadi dari soal nomor 6 yang membentuk segitiga siku-siku adalah 12, 16, dan 20. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 34 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 16 cm. Panjang sisi tegak lainnya adalah sisi tegak ini sama dengan sisi siku-siku. Kalau digambarkan di sini hanya diketahui hipotenusa dan sisi siku-siku. Jadi sisi tegaknya adalah 16, hipotenusanya adalah 34. Nah, sisi yang lain misalkan kita lambangkan dengan A. Jadi untuk menghitung A kuadrat sama dengan 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. A kuadrat sama dengan 1156 dikurangi 256. A kuadrat sama dengan 900. A sama dengan akar dari 900 sama dengan 30 cm. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 26 cm dan 24 cm. Keliling segitiga tersebut. Nah, di sini diketahui sebuah segitiga ukurannya berturut-turut 26 cm dan 24 cm dan itu merupakan segitiga siku-siku. 26 ini hipotenusanya, tingginya adalah 24. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, Bapak beri nama segitiga ABC. Jadi AC ini adalah tingginya 24 cm dan hipotenusanya adalah 26. Berarti untuk menghitung keliling kita harus tahu semua panjang sisinya. Di sini ada yang belum diketahui yaitu AB. Nah, untuk menghitung AB kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Maka AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. AB kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576. AB kuadrat sama dengan 100. AB sama dengan akar dari 100. AB sama dengan akar dari 100 adalah 10. Jadi AB-nya ini adalah 10. Maka keliling dari segitiga tersebut adalah kelilingnya adalah AB ditambah BC tambah AC. AB-nya 10, BC-nya 26, AC-nya 24. 10 tambah 26 ditambah 24 sama dengan 60 cm. Jadi untuk soal nomor 8 ini adalah jawabannya B, 60 cm. Soal berikutnya. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 10 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 5 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah, dari soal cerita seperti ini, kalau digambarkan mungkin rutenya seperti ini. Kapal tersebut ke arah utara. Jadi kalau di peta itu utara ke atas 10 km. Kemudian ke arah barat. Barat itu berarti ke kiri sejauh 5 km. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik awal keberangkatan sampai titik akhir. Jadi A ini awal keberangkatan, titik akhirnya adalah B. Nah, jika kita hubungkan yang garis putus-putus ini, semuanya ini akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi yang kita hitung adalah panjang AB-nya. Jadi AB ini adalah hipotenusanya. Maka
AB kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100, 5 kuadrat sama dengan 25. 100 ditambah 25 sama dengan 125. Maka AB sama dengan akar dari 125. Akar dari 125 kita sederhanakan menjadi akar 25 kali akar 5. Akar 25 sama dengan 5. Akar 5 tetap. Jadi jawabannya 5 akar 5 km. Jawabannya adalah A. Kemudian soal yang terakhir, soal yang nomor 10. Di sini ada segitiga ABC. Di sini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Yang diketahui adalah hipotenusanya 30 cm atau sisi AC. Panjang sisi AB pada gambar di atas adalah, Pak menggunakan perbandingan sisi. Khususnya perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sini AC banding AB sama dengan AC ini perbandingannya adalah akar 2 banding AB. AB-nya ini adalah 1. Jadi akar 2 banding 1. AC yang diketahui, AC panjangnya 30. Kemudian AB yang ditanyakan sama dengan akar 2 banding 1. Nah, dekat kali dekat sama dengan jauh kali jauh. AB kali akar 2 sama dengan 30 kali 1. 30 kali 1. AB kali akar 2 sama dengan 30. Maka AB sama dengan 30 per akar 2. Nah, karena penyebutnya masih akar, kita kalikan dengan akar penyebutnya tersebut yaitu akar 2. Jadi kali akar 2 per akar 2. 30 kali akar 2 sama dengan 30 akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Sama dengan 30 akar 2. Akar 4 ini sama dengan 2. Nah, bisa kita bagi di sini 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi 15 akar 2 cm. Jawabannya adalah D. Demikianlah untuk pembahasan 10 soal yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.